Penyebaran virus corona masih menjadi perhatian pelaku pasar. Meski tingginya transmisi Omikron tidak lantas berpeluang memicu lumpuhnya layanan kesehatan dan juga memicu masalah pandemi yang lebih besar berdasarkan indikasi awal saat ini. Namun ada kekhawatiran pemberlakuan pembatasan sosial atau lockdown untuk menangani dampak pandemi seiring semakin menyebarnya varian Omikron ke berbagai penjuru dunia. Jika ada pembatasan mobilitas, tentunya dikhawatirkan akan mengganggu laju pemulihan ekonomi. Sebelumnya ada Belanda yang mengumumkan akan melakukan lockdown selama periode Natal sampai dengan pertengahan Januari 2022 mendatang. Dan yang terbaru, Wali Kota London, Sadiq Khan mempertimbangkan untuk kembali memberlakukan lockdown seiring adanya lonjakan infeksi COVID-19 akibat varian Omikron. Di Indonesia, kasus COVID-19 varian Omikron kini bertambah menjadi 3 orang. 1 orang pertama sudah dinyatakan negatif dan tidak bergejala, sementara 2 lainnya masih menjalani karantina. Dan seiring dengan kenaikan volatilitas di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di negara-negara yang maju yang memicu kebijakan pembatasan sosial, IHSG pada hari ini konsisten berada di zona merah. Dan kalau kita lihat pada hari ini IHSG melemah hampir 1% ya, tepatnya di 0,8%. Dan pelemahan IHSG ini seiring dengan koreksi yang terjadi di bursa saham Asia, di mana bursa saham Jepang kalau kita lihat pada hari ini paling terpuruk dengan terkoreksi lebih dari 2%, seiring dengan makin menyebarnya varian Omikron dan langkah hawkish oleh sejumlah bank sentral pada pekan lalu. Dan di tengah momentum menjelang window dressing yang biasanya terjadi di akhir tahun, investor asing malah masih mencatatkan aksi jual di pasar saham di Indonesia dengan net sell asing di pasar reguler hari ini mencapai lebih dari 400 miliar. Dan pada perdagangan hari ini net sell asing mayoritas dialami oleh saham-saham big caps khususnya perbankan. Dan kita akan lihat dulu seperti apa secara sektoral pada hari ini, hanya teknologi dan kesehatan yang mampu menguat. Kemudian juga kalau kita lihat pada hari ini saham-saham big caps gitu ya, khususnya perbankan hari ini kompak dilego oleh asing, di mana hanya BBRI yang merupakan KBMI 4 yang mampu ditutup menguat 0,24% di level 4.120 per unit saham. Kemudian selain itu ada juga Bank Permata yang ditutup terapresiasi 0,30%. Sementara kalau kita lihat di sini seperti Bank Mandiri, kemudian ada juga Bank Sentral Asia, ini yang merupakan KBMI 4 hari ini ditutup terkoreksi dan bahkan kalau kita lihat hari ini net sell asing cukup banyak mendera saham-saham perbankan pada hari ini, dan tampaknya aksi net sell asing ini disebabkan oleh antisipasi pelaku pasar terhadap pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed. Apalagi ada indikasi ada kenaikan suku bunga acuan sebanyak 3 kali di tahun depan. Ditambah lagi dengan penyebaran varian Omikron yang menambah ketidakpastian pada pasar keuangan dalam negeri. Selanjutnya kita akan lihat saham-saham di sektor cyclical yang menjadi salah satu sektor yang terkoreksi cukup dalam pada hari ini. Ya, kalau kita lihat di sini saham-saham seperti Matahari Department Store hari ini ditutup menguat hingga 4,44%. Kemudian ada Ajas atau S Hardware yang ditutup terapresiasi hingga 2,79%. Ada juga Era Jaya Swasembada yang ditutup menguat 2,56%. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, saham yang membebani sektor cyclical sebetulnya adalah saham massa atau multistrada arah sarana yang ditutup ARB gitu. Meski demikian sebetulnya saham produsen ban ini tidak liquid karena saham yang dimiliki oleh masyarakat hanya sekitar 0,36% saja. Sementara itu kalau kita lihat ya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, emiten retail ini justru kompak menguat pada perdagangan hari ini seiring dengan katalis positif jelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Apalagi ada kebijakan relaksasi PPKM dan juga peningkatan vaksinasi, kemudian mobilitas masyarakat ke tempat retail dan rekreasi pun saat ini terus meningkat yang menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat perlahan-lahan terus meningkatkan aktivitas belanjanya. Survei konsumen Bank Indonesia pada November juga mengindikasikan adanya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi yang terus menguat. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada November sebesar 118,5 atau lebih tinggi dari Oktober sebesar 113,4. Dan selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, kalau kita lihat secara teknikal sejak penutupan perdagangan pada hari Jumat lalu, IHSG ini masih berada di bawah rata pergerakan 50 hari atau moving average 50, yang mana MA50 ini selalu menjadi support atau penahan penurunan IHSG dalam 2 pekan terakhir.
Nah, sejak perdagangan 13 Desember lalu pun kalau kita lihat sebetulnya candlestick ini membentuk lower high dan juga lower low sehingga mengindikasikan masih ada potensi pelemahan meskipun cukup terbatas. Nah, sebelumnya sejumlah analis mengatakan bahwa IHSG ini sedang membentuk head and shoulders yang mengindikasikan pola bearish dan berdasarkan indikator Fibonacci retracement, IHSG saat ini bergerak di rentang Fibonacci 0,78 atau di kisaran 6.600 yang menjadi level resistance terdekat dan juga berada di rentang Fibonacci 0,61 atau di kisaran 6490-an yang ini menjadi support terdekat sekaligus menjadi area level 6490-an ini menjadi area penahan penurunan atau juga neckline. Nah, jika IHSG tidak mampu bertahan gitu ya di atas support kuatnya atau dengan kata lain terkonfirmasi menembus Fibonacci retracement 0,61 atau di kisaran 6490-an ini, maka akan ada peluang penurunan kembali menuju Fibonacci retracement 0,5 atau di kisaran level 6420. Dan worst case-nya bahkan berpotensi melemah hingga area Fibonacci retracement 0,23 atau di kisaran 6240. Seiring masih minimnya sentimen yang mendorong penguatan IHSG dan juga indikator teknikal ini kan menunjukkan indeks masih berada dalam posisi bearish. Nah, dengan sisa perdagangan kurang dari 2 pekan di akhir tahun 2021 ini dan pelemahan IHSG dalam sebulan terakhir hampir 3%, jadi most likely optimisme window dressing tampaknya kian memudar. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini, selanjutnya kembali ke Muhammad Gibran.